Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah di dalam rumah Tuhan, baik secara online maupun secara onsite. Mari saat ini sebelum jauh kita memuji Tuhan, kita mau mengambil sikap saat teduh. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau tenangkan hati kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau datang kepada Dia. Mari saat ini kita mau mengambil sikap saat teduh kita. Saat teduh kita mulai. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mari saat ini kita mau datang, kita puji Dia, sebab Tuhan itu baik. Kita mau bermazmur bagi namanya, karena Dialah Allah yang sungguh amat besar untuk kita puji. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin kami ya Tuhan, di dalam kebaktian kami ini Tuhan. Kau pimpin kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu sungguh besar kasih Tuhan, hatinya yang mulia, yang kita temukan hanya di dalam Dia. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran kita, setiap kesalahan kita. Kita mau adukan itu kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau katakan karya terbesar, kasih-Nya yang terindah,
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kasih. Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau kami kagumi. Engkau ku kagumi. Saudara, mari kita saat ini berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau mengakui setiap pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah diriku, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
berhentilah berbuat jahat. Saudara, hari ini ada waktu dan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan, meminta pengampunan. Ungkapkanlah segala isi hatimu kepada Dia hari ini. Datanglah dengan segenap hatimu dan dengan ketundukan yang sungguh kepada Dia pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu, Engkau melihat setiap jemaat-Mu hari ini berdiri di hadapan-Mu dengan segenap kerendahan hati mereka. Ada banyak hal yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Tuhan, karena banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami menyadari kembali bahwa hanya karya-Mu, hanya penebusan-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup untuk mengampuni setiap pelanggaran kami ini, setiap dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Kami pribadi-pribadi yang lemah, kami sering sekali jatuh di dalam dosa. Dosa di dalam perkataan kami, dosa di dalam setiap tindakan-tindakan kami, dosa di dalam kami memperlakukan orang lain, dosa di dalam kami menilai orang lain, dosa bahkan di dalam keluarga dan pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Hati kami jahat Tuhan, perbuatan kami jahat Tuhan. Ampuni kami, kasihi kami Tuhan saat ini. Ubah basuh hati kami yang jahat itu dengan kuasa darah-Mu yang begitu ajaib itu Tuhan. Tuhan, kasihani kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang seringkali melakukan dosa ini. Hari ini Tuhan, kami sangat percaya Engkau membasuh kami, Engkau menyucikan kami kembali Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau sudah memberikan kemerdekaan untuk setiap kami sebagai umat Tuhan. Engkau memerdekakan kami dari belenggu dosa. Dan biarlah ketika Tuhan mengampuni kami, kami mengisi kemerdekaan itu dengan hidup yang berkenan kepada Engkau, hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kasihi kami gereja-Mu, kasihi kami umat-Mu, kasihi kami anak-anak-Mu, kasihi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap pengampunan yang Engkau berikan untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami semua sudah memohon. Haleluya, amin. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari setiap dosa, maka ada petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata kepada setiap kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Diberkatilah setiap kita saudara yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari saat ini dengan rasa syukur kita, dengan rasa ucapan syukur kita mau katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari saat ini kita sebagai orang percaya, kita mau mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan, lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan di dalam kuasa-Mu. Di saat badai yang bergelora, kita akan terbang bersamanya, karena Bapa ialah Raja atas semesta. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, di
saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini membawa ketenangan bagi hidup kami. Ketika kami mengatakan kami tenang bersama-Mu, melewati badai kehidupan yang tidak mudah. Kami tahu perjalanan iman di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal yang indah dan kesenangan, tetapi ada penderitaan. Maka di tengah-tengah penderitaan itu, penghiburannya adalah Allah itu Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami dalam situasi apapun. Saat ini ya Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Mu kepada setiap kami semua, kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon penyertaan Tuhan. Amin. Salam bagi setiap kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kesempatan pada hari ini kita kembali boleh datang dalam pujian, dalam penyembahan kita. Maka pada saat ini kita boleh bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah bertemu Tuhan dalam situasi yang sulit. Mari kita bersama-sama membaca Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai ayat 15. Lalu nanti kita sambung ayat 20 sampai ayat 22. Saya bacakan bagian firman ini untuk setiap kita. Mimpi Yakub di Betel, ayat yang 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk setiap kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah tempat di Indonesia.
Ada seorang pria tua. Pria ini punya pengaruh yang besar sekali di lingkungan masyarakat, di lingkungan agama. Lebih daripada itu, pria ini seorang pria yang sangat fanatik dengan imannya, dengan agamanya. Dalam kehidupan iman dan agamanya, dia tidak pernah tahu tentang agama lain di luar iman dan agamanya. Karena waktunya dia habiskan untuk belajar tentang iman dan pengetahuan dan ajaran dalam agamanya. Lalu kemudian pria ini tumbuh menjadi pria yang fanatik dan keluarganya semua menjadi keluarga yang fanatik. Saudara, suatu ketika pria tua ini bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seorang pria berjanggut dan berpakaian putih berkilauan. Karena tidak pernah tahu siapa pria itu, si bapak tua ini pun menganggap mimpinya hanya sebatas mimpi dan bunga tidur. Dia tidak pernah berpikir apa-apa dan tidak merasakan apa-apa dengan mimpi yang dia dapat. Setelah mimpi itu terjadi, berapa waktu kemudian bapak tua ini sakit keras. Lalu keluarganya, anaknya membawa dia ke salah satu rumah sakit Kristen yang ada di kota di mana mereka tinggal. Sampailah mereka di rumah sakit itu dan akhirnya bapak tua ini masuk dalam ruangan perawatan. Sampai dalam ruangan perawatan, bapak tua ini kaget. Karena ketika dia berbaring menghadap ke depan, persis di depan matanya itu ada lukisan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata begini kepada dokter dan perawat yang merawat dia. Itu gambar siapa? Namanya siapa? Karena aku pernah bertemu dengan dia beberapa waktu yang lalu dalam mimpi. Saudara, dokter dan perawat menjadi kaget ketika dia bertanya tentang siapa yang ada di gambar itu. Karena memang di setiap rumah sakit Kristen yang namanya lukisan-lukisan Tuhan Yesus, Maria ataupun yang lain, ayat-ayat Alkitab hampir dipajang di semua sudut ruangan, bukan? Lalu kemudian dokter dan perawat itu mengatakan, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu bapak tua ini bingung, karena selama hidupnya dia tidak pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Lalu dia kembali bertanya, katakan bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan dia. Karena aku ingin tahu, ingin kenal dia, karena dia sudah menyatakan dirinya kepadaku dalam mimpiku beberapa waktu yang lalu. Saudara, ketika dia bertanya begitu, dokter dan perawat tambah bingung. Karena tidak bisa menjelaskan siapa Yesus. Lalu kemudian di tengah-tengah kebingungan itu, di dalam setiap kamar di rumah sakit ada Alkitab kecil begini, yang Gideon punya. Lalu perawat dan dokter itu dalam kebingungannya tiba-tiba mendapat hikmat dari Tuhan. Mereka mengambil Alkitab lalu berkata kepada bapak tua ini, jika bapak tua ingin tahu siapa Yesus, apa yang dia lakukan, ceritanya ada di sini. Silakan baca dan boleh bawa pulang. Lalu singkat cerita, saudara, setelah menjalani perawatan berapa hari di rumah sakit itu, bapak tua ini sembuh. Dan dia akhirnya membaca Alkitab sendiri, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menjelaskannya. Tetapi dalam penderitaannya masuk rumah sakit, dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus dalam penderitaan, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah dia pikir. Kira-kira itulah gambaran dari apa yang terjadi ketika kita membaca bagian kisah tentang Yakub yang tadi kita baca. Saudara, kisah ini mulai dari sebuah peristiwa, yaitu ketika Yakub sudah menipu orang-orang di rumahnya. Penipuan itu berdampak besar sekali dan mengakibatkan konflik keluarga yang besar dan berat. Ayat pasal 27 ayat 41. Esau yang sudah kena tipu 2 kali, sekarang mulai panas hatinya, mulai terbakar, dan Esau sudah merencanakan sebuah pembunuhan yang matang sekali. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, ini rencana Esau. Hari-hari berkabung, kematian ayahku tidak akan lama lagi. Dan Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, perkataan ini keluar dari Esau.
Dia dendam kepada adik kandungnya, dan waktu yang paling baik untuk dia balas dendam ketika ayahnya sudah meninggal, masa perkabungan itu lewat, dan di situ waktu terbaik untuk menghabisi Yakub. Ternyata rencana ini diketahui oleh ibunya Ribka. Maka dalam ketakutan, dalam kebingungannya, Ribka cepat-cepat kasih tahu Yakub, kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kalau tidak, nyawamu terancam. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir. Kalau tidak, kalian kakak adik akan saling bunuh. Saudara, konflik ini besar sekali terjadi akibat penipuan yang dulu terjadi, pemberian hak sulungan ketika Yakub menipu ayahnya, menipu kakaknya Esau. Dan ini konflik yang menyebabkan Yakub sepanjang hidupnya setelah kejadian ini tidak pernah lagi bertemu dengan dua orang tuanya, papanya, mamanya. Karena dia lari dari rumah dalam kurun waktu yang lama sekali. Maka sampailah ia di tempat yang tadi kita baca. Maka di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah dendam, di tengah-tengah pelarian, di tengah-tengah pengembaraannya, Yakub tidak punya siapa-siapa lagi. Dulu dia di rumah enak, ada mama yang selalu bela dia. Dulu di rumah enak, mau makan ada mama yang selalu masak untuk dia. Dulu di rumah enak, ada orang tua yang selalu memberikan fasilitas. Sekarang Yakub terpuruk, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya harapan. Bahkan dia harus pergi ke tempat yang dia tidak tahu, tempat yang dia sendiri pun tidak pernah pergi ke sana. Dan pengembaraan itu sampai di suatu tempat. Di tempat itu Yakub melepaskan rasa penat dan lelah karena perjalanan yang panjang, karena emosi yang berkecamuk, karena ketakutan yang menimpa dia, sehingga kemudian Yakub lelah. Nah, menarik sekali, dalam kondisi Yakub yang demikian, Allah menyatakan diri. Yakub selama hidupnya dia tidak kenal Tuhan dengan baik, beda sama ayahnya Ishak yang mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, Yakub pernah mengatakan kepada Ishak, Tuhanmu yang buat aku berhasil. Itu artinya apa? Yakub tidak punya hubungan yang baik dengan Allah selama dia hidup tinggal di rumah ayahnya. Maka ketika Allah menyatakan diri dalam mimpi, saudara lihat, perhatikan baik-baik, Allah itu berbicara secara pribadi dengan memperkenalkan diri kepada Yakub. Akulah Allah Abraham, nenek moyangmu, Allah Ishak, Allah ayahmu. Itu perkenalan dari Tuhan. Maka dalam perkenalan itu Allah berikan 3 janji langsung kepada Yakub. Janji yang pertama, janji tentang hak milik. Janji ini menjadi penting karena Allah berkata begini, tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yakub nggak punya apa-apa. Yakub nggak punya siapa-siapa. Dalam kondisi dia terjepit, dalam kondisi dia terhimpit, dalam kondisi dia tertekan, dia dapat janji kepemilikan tentang hak milik, bahwa semua tempat yang dia injak di tempat itu suatu saat akan jadi miliknya. Saudara, kenapa janji ini penting? Karena Allah yang sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, maka janji itu turun kepada Yakub ketika memang Allah dari awal sudah pilih Yakub, bukan Esau. Walaupun kemudian cara Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak baik, cara yang menipu, tetapi Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan setia dengan janjinya. Maka penting bagi Allah menyatakan bahwa Yakub mewarisi sebuah janji yang penting dalam hidupnya. Janji yang dulu diberikan kepada orang tuanya, kepada nenek moyangnya, dan Allah mengingatkan, Yakub, engkau punya janji itu. Sekalipun hidupmu menderita hari ini, sekalipun engkau tidak punya apa-apa, tapi ingat, aku Tuhan punya janji kepadamu bahwa engkau akan mempunyai tanah ini. Janji yang pertama. Janji yang kedua, janji tentang keturunan. Firman Tuhan berkata, ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Yakub terima janji ini, Yakub belum menikah. Yakub sendiri, dia belum berkeluarga. Saudara bayangkan di tengah-tengah kondisi itu, Allah kasih dia sebuah visi yang besar, kamu akan mempunyai banyak keturunan. Saking banyaknya keturunanmu itu akan besar sekali, mengembang ke segala arah, bahkan akan menjadi satu bangsa. Kalau kita baca kitab Kejadian dengan teliti, mulai dari Kejadian 28 sampai habis kitab ini, itu bicara tentang Yakub dan keturunannya. Dan Allah menggenapi janjinya kepada Yakub yang hari itu dia tidak punya apa-apa, hari itu dia tidak punya siapa-siapa. Janji yang ketiga. Setelah Allah mengatakan Yakub akan punya hak milik, punya keturunan, maka ini penting. Janji penyertaan. Ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku, ini janji yang penting, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Saudara, singkat cerita, Allah meneguhkan bahwa di tengah-tengah kondisi Yakub yang tertekan, yang sulit, yang terhimpit, Allah memberikan penyertaan. Allah berikan janjinya bahwa Yakub tidak sendirian, Yakub tidak kesepian. Mungkin hal itu juga berlaku bagi setiap kita. Dalam hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak pernah mudah, ingatlah Allah dekat dengan kita. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang sudah berjanji, dan Dia Allah yang akan menepati janjinya kepada setiap kita. Dia akan memberkati kita dan menyertai kita dalam satu situasi hidup yang berat, hidup yang tidak mudah, pergumulan yang engkau dan saya hadapi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ketakutan kita akan pandemi yang sampai hari ini kita masih jalani bersama-sama. Ingatlah, Allah itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, dalam ketakutannya, karena Yakub tidak pernah berjumpa dengan Allah secara pribadi, Yakub menjadi takut. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang kudus. Hadirat Allah ada di situ. Ketika dia mendapatkan penyataan dari Tuhan, maka sebagai responnya ayat yang ke-20, Yakub menaruh nazar kepada Allah. Ayat 20 berkata begini. Yakub meresponi janji Allah dengan 3 respon. Respon yang pertama, saya simpulkan, Yakub berespon dengan komitmen iman. Ayat yang ke-20 berkata begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, bagian terakhir, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan akan menjadi Allahku. Pada waktu Yakub menipu ayahnya, tadi di awal saya mengatakan, Yakub pernah memakai nama Tuhan ketika dia berbicara dengan Ishak yang sudah tidak punya penglihatan yang bagus. Dia mengatakan, Tuhanmu yang buat aku berhasil sehingga aku bisa pulang dan cepat menghidangkan makanan kepadamu. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisinya yang berat dan sulit itu, Yakub terima janji Tuhan. Sekarang dia merespon. Respon yang pertama, kalau Tuhan, benar-benar Tuhan menjagaku, memberkatiku, maka dia mengatakan Tuhan akan menjadi Allahku. Itu respon yang pertama. Maka mulai dari mimpi itu, respon itu, hidup Yakub perlahan mulai berubah. Dulu dia tidak punya Tuhan dan mungkin tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang harus diikuti, harus disembah. Maka sekarang dia mulai belajar memandang beriman kepada Allah. Allah yang dipercayai oleh nenek moyangnya, Allah yang dipercayai oleh orang tuanya. Dan sekarang secara pribadi dia mulai membuka diri, mau beriman kepada Allah, Allah yang menyatakan diri itu. Ini penting bagi Yakub, yaitu komitmen imannya. Saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi sekarang, iman kita diuji, iman kita ditantang, iman kita apakah mau tetap beriman kepada Yesus, kepada Tuhan yang sudah selamatkan hidup kita, walaupun hari ini kita menderita atau kita lari.
ingkar janji, ingkar dari Tuhan, karena tidak mampu lagi menghadapi beratnya penderitaan dan kesulitan. Berat ujian yang kita hadapi. Tapi mari di tengah-tengah beratnya kehidupan dan ujian ini, mari kita ambil sikap seperti Yakub. Komitmen iman. Terus menerus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagian yang selanjutnya itu bicara tentang komitmen penyembahan Yakub. Ayat 22 bagian yang akhir dikatakan begini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Kalau saya menyimpulkan bagian ini dengan sebuah kesimpulan, yaitu ini adalah komitmen penyembahan. Penyembahan berbicara tentang apa yang engkau dan saya akan lakukan setelah engkau dan saya beriman kepada Yesus. Maka hidup beriman kepada Yesus itu bicara tentang penyembahan yang dilakukan sepanjang hari, sepanjang hidup, sepanjang waktu. Yakub yang sudah mengikat komitmen kepada Allahnya, sekarang dia berjanji dalam hidupnya bahwa dia akan terus menyembah kepada Allah. Dalam situasi yang sulit, komitmen penyembahan ini Yakub akan lakukan dalam ritual ibadahnya, karena dalam masa itu orang yang percaya kepada Allah, ilah atau dewa, mereka mengadakan penyembahan. Dan itu menjadi hal yang biasa dilakukan oleh komunitas masyarakat di tengah-tengah bangsa di mana mereka berada. Menyembah kepada siapa yang mereka percayai, itulah penyembahan. Maka Yakub memilih menyembah kepada Allah. Allah yang sudah menyatakan dirinya, Allah yang sudah memberikan janji, kepada Allah yang demikianlah Yakub mau menyembah. Yakub mau memuji, karena selama ini dia tidak lakukan itu. Yang ketiga, sebagai respon Yakub, soalnya ini penting untuk kita renungkan dan untuk kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang ke 22 bagian akhir. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub belum dapat harta, Yakub belum dapat apa-apa, hidupnya masih kosong, gak punya apa-apa. Tapi di tengah-tengah kehidupan itu, dia sudah berjanji ikut Tuhan, sembah Tuhan, dan mau menyembah kepada Tuhan. Dan sekarang dia mengatakan, dari segala sesuatu, perhatikan kalimatnya, yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yakub sadar bahwa apa? Semua yang ada pada dia itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan milik dia. Lalu dia katakan, akan kupersembahkan 1/10. Maka kalau kita bicara tentang perpuluhan, mulai dari kitab Kejadian sudah ada tokoh yang memberikan persembahan perpuluhan. Abraham melakukan itu. Yakub melakukan itu. Yakub sadar bahwa apa yang dia punya itu bukan miliknya. Kesadaran memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, karena kita sadar yang ada pada kita datangnya dari Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, berarti itu juga milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, maka Tuhan berhak atasnya. Masalahnya adalah, apakah kita mau memberikan apa yang menjadi milik Tuhan itu untuk kita berikan kepada Tuhan. Karena dalam kondisi orang hidup di zaman itu sudah menjadi kebiasaan yang umum, yang lumrah. Kalau saya tunduk kepada satu raja, maka bagian saya adalah bayar upeti, bayar pajak. Maka kira-kira begitulah Yakub ketika dia mengakui Tuhan, sebagai Tuhan, ada bagian yang harus dia lakukan. Memberi kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, memberi kepada tuannya. Kita memberi persembahan bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena Tuhan miskin, kita kaya, kita punya banyak, enggak. Tapi karena betul-betul kita sadar itu semua datangnya dari Tuhan. Maka imannya diuji. Maka imannya akan menjadi iman yang terus-menerus dia sandarkan kepada Tuhan. 3 janji Yakub responi dengan 3 respon. Komitmen iman, komitmen penyembahan, komitmen memberikan 1/10 dari apa yang dia punya. Soalnya dari kisah ini kita belajar ada 3 pelajaran penting yang ingin saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama. Pelajaran yang pertama adalah Allah yang aktif mencari Yakub. Tadi saya mengatakan dari awal, Yakub bukan orang yang punya kehidupan rohani yang baik. Dia memakai nama Tuhan untuk menipu. Dia memakai nama Tuhan untuk
mencari keuntungan sendiri, karena dia tidak kenal siapa Tuhan. Dan bagi dia, Tuhan itu seperti Allah-Allah yang lain. Tetapi dalam pelajaran ini kita teringat bahwa yang menjadi penting dalam kondisi Yakub yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kalau kita bicara tentang karakter, tentang kebaikan, tentang kebenaran hidup, Yakub minggir, Yakub lewat. Dia tidak punya kualifikasi itu. Karena sejak muncul Yakub dalam Alkitab, dia terkenal dengan orang yang licik, orang yang suka menipu, orang-orang yang boleh dikatakan menghalalkan segala cara untuk dapatkan tujuan, untuk dapatkan impiannya. Tapi kepada orang yang demikian, saudara, saya juga heran sekaligus kagum dengan Allah. Kepada orang yang demikian, Allah turun dari surga, mencari dia, mengingatkan dia. Saudara, kalau saudara ingat kisah ini, apa yang saudara bayangkan? Kristus, bukan? Saat kondisi hidup kita berat, berdosa, dan tidak punya hal yang baik, yang benar, yang layak, Yesus turun mencari engkau dan saya. Persis seperti yang dia lakukan ketika dia mencari Yakub dan menemukan Yakub dan mengingatkan Yakub, Yakub, hidupmu bukan untuk hidupmu sendiri. Ada janjiku, ada rencanaku yang akan kugenapkan dalam hidupmu. Saudara, kira-kira begitulah Yesus dengan kita. Maka hidup kita bukan bicara tentang kehidupan kita sendiri. Ada rencana Tuhan yang ingin digenapkan melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu dia tebus kita, dia selamatkan kita, karena kita diberikan hak warisan dalam keselamatan itu, menikmati surga, menikmati hidup bersama dengan Allah. Tapi itu bukan tentang kita, itu tentang Allah yang aktif mencari manusia berdosa, dan dia mulai dari Yakub. Yang kedua, Allah yang mengontrol seluruh kehidupan. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, dari awal kita membaca seolah-olah penulis ingin memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa Esau akan menjadi pengontrol kehidupan. Karena dia anak yang sulung, dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya keberanian, maka dia mulai ingin mengambil alih kendali hidup. Karena penipuan itu, dendamnya membuat dia mulai merencanakan hal-hal yang buruk. Kalau kita terus perhatikan di bagian yang lain, Ribka juga ambil bagian menyelamatkan Yakub, minta Yakub pulang ke negeri orang tuanya. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita, pengontrol kehidupan dalam bagian ini mutlak di tangan Allah. Esau boleh melakukan, merencanakan hal-hal yang buruk, tetapi pemegang kendali, pemegang kontrol adalah Allah. Allah yang sudah berjanji, maka dia menjaga Yakub supaya Yakub terus hidup, tidak melenceng dari apa yang dari awal Allah sudah rancang dan rencanakan. Sehingga Yakub digiring untuk masuk dalam rencana Allah. Yakub dijaga, Yakub diingatkan bahwa Yakub bukan tentang hidupnya sendiri, tapi Yakub hidup membawa nama Tuhan. Sama seperti engkau dan saya. Hidup bukan tentang hidup kita sendiri, tapi ada nama Tuhan yang kita pertaruhkan. Ada nama Tuhan yang terus-menerus kita bawa kemana kita pergi. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dia selamatkan, orang-orang yang sudah dia tebus. Allah yang mengontrol kehidupan. Karena kontrol Allah inilah Yakub selamat. Yakub mendapatkan keluarga, Yakub bisa bekerja, dan Yakub menerima berkat yang tadi Allah janjikan. Maka yang ketiga kita masuk bahwa Allah yang memberikan berkat. Ingat tadi saya mengatakan di awal, ketika Allah berjanji turun dari surga dalam bentuk mimpi itu, Yakub gak punya apa-apa. Kalau kita teruskan bagian ini, teruskan kisah tentang Yakub. Yakub bekerja di rumah mertuanya. Dia dapat istri 2 plus gundik. Dan akhirnya Yakub punya keturunan. Dari Yakublah kemudian 12 suku Israel berasal. Dari Yakublah kemudian mereka menjadi bangsa yang besar. Dari Yakublah kemudian mereka ke Mesir. Dari Yakublah kemudian mereka kembali ke Israel. Ketika Yakub berbalik dengan Esau pulang ke kampung halamannya, Yakub pulang dengan pasukan, pulang dengan anak cucu, pulang dengan harta benda yang ketika Esau lihat, Esau kaget sekali. Ini milik siapa? Allah
menyatakan janjinya kepada Yakub, dan Allah meneguhkan bahwa semua berkat datangnya dari Dia. Datangnya dari Allah. Allah lah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan Yakub. Saudara-saudara, di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita pandang kepada Tuhan. Ingat bahwa Dia terus memegang kita. Dia mencari kita. Dia tidak ingin kita hilang. Dia tidak ingin kita berjalan dalam kesendirian. Dia tidak ingin kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Dia ingin pegang kita. Dia ingin bawa kita masuk terus dalam rencananya. Dan ini juga meneguhkan bahwa Dialah yang mengontrol kehidupan. Hari-hari ini kita melihat kontrol kehidupan begitu sulit. Berita perang terdengar di mana-mana. Berita pandemi seolah-olah dunia ini dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang, orang-orang yang memberikan pengobatan, orang-orang yang memberikan banyak hal berkaitan dengan pandemi ini. Sehingga di tengah-tengah situasi yang kacau ini, ada orang-orang yang berbisnis dengan vaksin itu, kekayaannya langsung melompat. Tapi saya mau mengatakan bahwa tetap Allah pegang kontrol kehidupan. Yang ketiga, mari kita belajar bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau berkat itu datang dari Tuhan, ada bagian untuk kita boleh kembalikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan teguhkan dalam hidup kami, sehingga kami memandang kepada Tuhan. Dan kami juga meyakini bahwa di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan yang memegang kontrol, Tuhan yang memegang kendali. Maka Tuhan yang sudah berjanji kepada Yakub, mencari Yakub dalam kesulitan Yakub, Allah yang sama sudah mencari kami, sudah menemukan kami, sudah menebus dan menyelamatkan kami. Maka sekarang kami hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka ajar kami ya Tuhan, setia kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, beriman kepadamu. Ajar kami untuk setiap hari sepanjang waktu mau terus-menerus memberikan komitmen iman kami kepadamu. Walaupun kami sulit, tetapi kami tidak sendirian. Walaupun kami hari ini mungkin belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau adalah sumber dari segala berkat yang ada pada kami. Ajar juga kami untuk mengambil bagian di dalamnya, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk respon firman Tuhan saat ini, kita mau katakan tak sedetik pun. Karena Dialah Bapa yang setia. Tak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Walaupun kita di dalam masalah, di dalam pergumulan, Dia tetap ada untuk kita. Mari kita mau angkat pujian, tak sedetik pun.
hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Namun dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tahu kami mau menjadi seperti Yakub yang mempunyai komitmen di dalam imannya ya Tuhan, di dalam penyembahan, di dalam setiap persembahannya juga Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Engkau memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati setiap usaha kami, setiap sekolah kami, pekerjaan kami juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Doa dan harapan saya biarlah baik kita yang beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini boleh membawa kita semakin lagi menyadari ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang mengkontrol kehidupan kita. Maka teruslah di tengah-tengah kondisi yang ada, percayakan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan, dan biarlah izinkan Tuhan untuk boleh memimpin dan boleh menyertai akan kehidupan setiap kita. Terima kasih kepada penginjil Joni dan juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, minggu depan kita memasuki akan minggu yang terakhir di bulan Agustus. Biarlah kita boleh tetap untuk boleh setia beribadah kepada Tuhan. Kita belajar satu tema tentang merindukan kediaman Allah. Penginjil Stefanus akan menseringkan firman. Kemudian kebaktian doa Rabu malam. Saudara, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama luangkan waktu di tempat kita masing-masing. Rabu jam 7 malam kita boleh sama-sama di tengah-tengah kesibukan kita mungkin, di tengah-tengah kepadatan aktivitas yang kita lakukan mungkin, luangkanlah waktu. Biarlah Tuhan kembali boleh meneguhkan akan setiap kita. Kita akan belajar satu tema tentang iman dan penantian. Apa maksudnya? Kemudian bidang misi dan penginjilan, menghimbau jemaat kembali untuk boleh ambil bagian atau berpartisipasi di dalam gerakan segenggam beras. Bagi jemaat yang mau dapat mengantarkan akan berasnya ke gereja di jam kantor. Kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun dari tanggal 17 dan 18. Ada saudara Mesak, kemudian ada Ibu Ente Lan, kemudian ada Bapak Cubi Kiang ya, atau Bapak Amin,
Kemudian juga ada Ibu Marta Ati, sekali lagi mewakili akan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin dan boleh menyertai. Amin. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita pengutusan Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan biarlah ibadah hari ini puji-pujian, doa, firman yang sudah diberitakan bagi setiap kita. Hidupilah, lakukanlah dengan penuh perjuangan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kiranya Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, persekutuan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.